Jadi setelah kita ketahui ternyata di dalam pelbagai negara ini mempunyai sistem hukum maupun lembaga hukum yang berbeda-beda, dikarenakan adanya hal yang fundamental dijadikan sebagai alasan sehingga terdapat perbedaan sistem hukum maupun lembaga hukum di pelbagai negara, yaitu khasnya mengenai pandangan hidup dan pola pikir suatu bangsa. Sehingga dengan semakin banyaknya ratusan negara di jagat ini, kalau kita akan melakukan perbandingan mengenai sistem hukumnya ataupun mengenai lembaga hukumnya, ya pasti kita akan mengalami banyak kendala. Apa yang menjadi kendala? Pertama adalah mengenai penguasaan terhadap bahasa asing. Ya, kalau bahasa Inggris rata-rata sudah tidak terlalu masalah ya, karena ini sebagai bahasa internasional. Ya, hal ini sudah merupakan suatu kebutuhan umum. Tapi bahasa-bahasa asing lainnya, misalnya bahasa Belanda, Prancis, Jerman, dan lainnya, Soviet, nah ini kan kita jadi masalah. Di samping itu memang yang menjadi kendala juga sangat terbatasnya bahan pustaka. Nggak terlalu banyak. Ya sampai sekarang mengenai buku-buku kalau kita bandingkan dengan disiplin ilmu yang lain, ya, mengenai perbandingan hukum masih sangat amat minim. Namun ternyata hal ini dapat kita selesaikan. Karena apa? Karena adanya jasa oleh salah seorang ahli perbandingan hukum dari Prancis, yaitu René David. Disadari oleh René David dengan adanya keterbatasan tersebut, caranya adalah melakukan pengelompokan keluarga hukum. Apa yang menjadi kriteria dalam melakukan pengelompokan keluarga hukum ini? Pertama adalah prinsip-prinsip, hal-hal yang fundamental, hal yang mendasar di dalam hukum pada umumnya. Prinsip-prinsipnya. Yang kedua, yaitu mengenai teknik atau metode dalam hukum, dalam melakukan penelitian hukum. Maka dengan teknik ini, bagaimana sih mengklasifikasikan hukum, juga dengan memperbandingkan mengenai dilihat dari segi sifatnya ataupun dilihat dari segi kepentingan yang dilindungi, maka disinilah merupakan kriteria dalam suatu teknik untuk memperbandingkan hukum. Kriteria yang ketiga menurut René David adalah filsafat politik. Filsafat politik. Sumber dari segala sumber ilmu adalah filsafat. Filsafat yang mempelajari tentang kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat sosial itulah sosiologi.
filsafat yang mempelajari tentang ilmu pasti itulah eksakta. Dan khusus ada filsafat tentang politik. Jadi maksudnya bagaimana sih orang mempunyai gagasan-gagasan mengenai bentuk dari suatu negara sehingga di dalam kehidupan masyarakat akan tercapai kemakmuran dan berkeadilan. Ini tujuan filsafat yang pada umumnya berbicara filsafat diawali dari suatu pertanyaan tapi juga diakhiri dengan suatu pertanyaan, tidak ada ujung pangkalnya. Dan kriteria yang keempat menurut René David adalah dari aspek ekonomi. Kita pahami memang benar bahwa masalah ekonomi yang sangat penting karena merupakan tulang punggung dari suatu negara adalah faktor ekonomi. Suatu negara yang ekonominya kuat, sehingga di sini negara tersebut pun juga akan menjadi negara yang kuat. Misalnya yang kita ketahui sekarang, negara Rusia dengan adanya revolusi Oktober tahun 1917, di mana setiap anggota masyarakat ini harus hidup dalam keadaan sejahtera, berkecukupan, maka faktor-faktor penting di suatu negara, yaitu faktor-faktor produksi, harus dikuasai oleh negara. Harus dikuasai negara. Sehingga kehidupan masyarakat nanti, ciri khas sebagai negara sosialis, yaitu sama rata, sama rasa, sama bahagia. Itulah ajaran dari Marxis yang cukup populer di Eropa, khususnya Eropa bagian timur. Dengan adanya 4 kriteria yang dicetuskan oleh René David, sehingga melahirkan adanya 4 keluarga hukum. Yang pertama yaitu keluarga hukum Romawi Germania. Telah saya singgung terdahulu kenapa disebut dengan Romawi Germania, karena yang mengembangkan hukum sipil yang berasal dari Romawi, khususnya dari kodifikasi Corpus Juris Civilis, lebih berkembang di Jerman dan negara-negara Latin pada umumnya. Jerman dan negara-negara Latin pada umumnya. Sehingga untuk mengenang jasa dari lembaga-lembaga perguruan tinggi kalangan universitas ini disebut dengan keluarga hukum yang pertama, yaitu Romawi Germania. Sehingga yang menjadi dasar dan adalah hukum Romawi. Yang kedua, keluarga hukum common law. Yang menjadi dasar dalam hukum common law ini adalah hukum Inggris, di mana kita ketahui bahwa konstitusinya Inggris itu yang tidak tertulis ternyata bukan sebagai negara yang terbelakang. Sekalipun konstitusinya tidak tertulis, itu tetap sebagai negara maju. Bahkan dengan adanya konstitusi yang tidak tertulis, mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berbeda yang tertulis malah harus melalui proses tertentu, memakan waktu lama, biaya yang tinggi.
yang dianut oleh negara-negara persemakmuran, yaitu Amerika Serikat, Australia, New Zealand, dan lainnya, yang pada dasarnya yang jadi pokok adalah hukum Inggris. Keluarga hukum yang ketiga yaitu sosialis. Artinya bahwa di dalam negara tersebut ini yang dijadikan dasar adalah ajaran dari Karl Marx, di mana bagi suatu bentuk masyarakat yang ideal agar masyarakatnya nanti hidup sama rata, makmur semua, inilah ajaran-ajaran sosialis, sehingga tidak ada masyarakat yang kaya, tidak ada orang yang miskin, karena semuanya dijamin oleh negara. Dengan demikian lebih nanti akan mengarah kepada hukum publik. Dan keluarga hukum yang keempat yaitu keluarga hukum agama garis miring tradisi. Kalau di Indonesia kita kenal adanya 5 agama, dan terbesar di Indonesia adalah agama Islam. Namun harus kita pahami bahwa agama Islam itu bukan untuk orang Arab, tapi ada untuk semua orang, semua umat di dunia. Di sini mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, sehingga akan tercapai keadaan yang harmonis dan kehidupan. Dan didasarkan juga adanya tradisi, itu biasa pada hukum-hukum kebiasaan atau juga hukum adat. Namun di sini harus Anda pahami bahwa hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Masih ingat ya, inilah memperbedakan bahwa hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Itu bahwa kalau hukum adat sifatnya sakral, tapi kalau hukum kebiasaan sifatnya tidak sakral. Hukum adat ini sumbernya adalah adat itu sendiri, demikian pula hukum kebiasaan sumbernya adalah suatu kebiasaan perilaku yang sifatnya turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Dan kapan suatu adat menjadi hukum adat? Setelah ditetapkan oleh kepala masyarakat adat. Tapi kalau suatu kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan, terlebih dulu harus ditetapkan oleh pemuka masyarakat. Dan dilihat dari segi bentuknya, hukum adat ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sebagian besar tidak tertulis. Tapi ada hukum adat yang tertulis, misalnya Piagam Raja-Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Siapa yang bisa menjadi Sultan Yogyakarta? Ini telah diatur dalam hukum adat. Inilah sehingga sekarang Anda pahami bahwa hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Demikian pula dalam kaitannya keluarga hukum secara internasional, yaitu ada keluarga Romawi Germania, Common Law,
sosialis, agama dan tradisi. Namun dalam perkembangannya lebih diperdalam lagi oleh muridnya René David, yaitu Schwinger dan Heinz Kotz. Schwinger dan Heinz Kotz. Beliau membuat keluarga hukum menjadi 8 keluarga hukum, yaitu keluarga hukum Romawi, yang kedua Germania, yang ketiga Skandinavia, keempat Common Law, kelima Sosialis, keenam Timur Jauh, dan yang ketujuh Islam, dan kedelapan Hindu. Nah, keluarga hukum menurut Schwinger dan Heinz Kotz. Jadi apa yang tadinya telah dicanangkan oleh René David kemudian diperdalam lagi oleh Schwinger. Dan apa yang menjadi kriteria pengelompokan keluarga hukum menurut Schwinger ini, yang dijadikan dasar kriteria ini, yang pertama oleh Schwinger adalah asal usul. Asal usul dari hukum. Misalnya, kalau kita perhatikan asal usul dari hukum sipil kita ini kan dari Romawi. Sumbernya adalah dari Corpus Juris Civilis. Adanya korpus ini terbuat menjadi kodifikasi karena atas perintah dari Kaisar Justinianus menjadi Corpus Juris Civilis Justinianus. Ternyata hukum Romawi ini karena bentuknya yang tertulis sehingga akan lebih menciptakan adanya kepastian hukum, sehingga banyak negara-negara Eropa yang belajar hukum Romawi, antara lain Prancis, Belanda, Jerman. Ini belajar hukum Romawi, sehingga mereka dikembangkan di masing-masing negaranya. Namun dalam perkembangannya ternyata pelbagai masalah tidak dapat terselesaikan dengan hukum Romawi. Mereka menyelesaikan sendiri. Yang selanjutnya di Prancis memerintahkan Colbert untuk melakukan kompilasi dari putusan-putusan peradilan saudagar. Sehingga pada 1673 terbentuklah Ordonansi de Kammer, dan pada 1681 terbentuklah Ordonansi de la Marine. Prancis menjajah Belanda, hukum Prancis diberlakukan di Belanda. Belanda menjajah Indonesia, hukum Belanda juga diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi. Inilah asal usul BW kita. Ini yang oleh Schwinger dan Kotz, begitu pentingnya suatu asal usul. Serta yang kedua mengenai perkembangan sejarah. Perkembangan sejarah. Lihatlah kita misalnya di Indonesia mengenai perkembangan sejarah hukum, bahwa dengan adanya kebutuhan dalam masyarakat, khususnya mengenai lembaga jaminan, dalam BW hanya mengatur gade dan hipotek. Gade diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 dan hipotek 1162 sampai 1232. Ternyata tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap hukum kaitannya dengan untuk jaminan lainnya. Karena apa? Kalau hipotek ini bendanya harus benda bergerak,
memang tetap dikuasai oleh pemiliknya. Tapi kalau gade, bendanya harus benda tidak bergerak dan harus diserahkan dari si debitur kepada kreditur. Nah, bagaimana kalau seorang yang hanya memiliki suatu benda bergerak ingin menjaminkan hutangnya, tapi bendanya tetap ditahan? Inilah lahir dalam masyarakat, yaitu yang disebut dengan fiducia eigendom overdraft. Fiducia eigendom overdraft. Jadi fiducia ini tidak dikenal dalam BW, tapi kebutuhan masyarakat di Indonesia inilah kebutuhan dalam memenuhi kaitannya dengan jaminan, maka lahirlah hukum fiducia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 99. Inilah perkembangan sejarah hukum. Ini jadi kriteria. Dan yang ketiga adalah cara pikiran hukum yang spesifik. Cara pemikiran hukum yang spesifik. Hukum spesifik itu yang bagaimana bentuknya? Hukum yang spesifik ini kaitannya dengan hal-hal yang khusus yang ada pada hukum itu. Hal-hal khusus yang mana? Artinya khusus ini hal-hal tertentu yang diberlakukan di dalam masyarakat. Inilah hal yang sifatnya spesifik. Dan yang keempat adalah lembaga hukum. Beda ya antara sistem hukum dengan lembaga hukum. Jadi kalau sistematika inilah dalam sistem hukum, jadi sekumpulan norma hukum yang telah disusun secara lengkap dan sistematis, tapi untuk bidang-bidang tertentu inilah merupakan lembaga hukum. Dengan jasa dari kedua ahli perbandingan hukum ini, sehingga mari kita perhatikan bagaimana untuk memperbandingkan dari keluarga-keluarga hukum ini. Selanjutnya juga diungkapkan oleh René David untuk memperbandingkan hukum ini, hal-hal yang penting. Pertama, dilihat dari sumber hukumnya. Yang kedua, dari konsepsi hukumnya atau perumusan norma hukumnya. Dan yang ketiga, dilihat dari segi struktur hukumnya. Misalnya kita perbandingkan antara keluarga hukum Romawi Jermania dengan keluarga hukum common law. Pertama, kita lihat dari segi sumbernya. Apa yang disebut dengan sumber hukum? Ini kita pahami dulu karena akan memperbandingkan nanti. Artinya sumber hukum adalah suatu tempat di mana ditemukan bahan-bahan hukum. Suatu tempat di mana ditemukan adanya bahan-bahan hukum. Oleh karena itu, di dalam sumber hukum pada keluarga hukum Romawi Jermania dibedakan menjadi sumber hukum yang utama dan sumber hukum lainnya. Ingat-ingat ini ya. Pada keluarga hukum Romawi Jermania, yang menjadi sumber hukum utamanya adalah kodifikasi. Sumber hukum utamanya adalah kodifikasi.
Apa yang disebut dengan kodifikasi ini memang beberapa ahli membuat definisinya juga berbeda-beda. Tadi kalau kita perhatikan menurut Pak Profesor Sudikno Mertokusumo, ya mantan rektor dari UGM, beliau mendefinisikan seperti disebutkan di dalam buku beliau ini, yang disebut dengan kodifikasi adalah pemuatan materi hukum tertentu di dalam suatu kitab undang-undang. Pemuatan materi hukum tertentu di dalam suatu kitab undang-undang yang tersusun secara lengkap dan sistematis. Yang tersusun secara lengkap dan sistematis. Contohnya apa? Contoh dari kodifikasi misalnya BW. BW terdiri dari 4 buku. Buku pertama tentang orang, kedua tentang benda, ketiga tentang perikatan, dan keempat tentang pembuktian dan kedaluarsa. Sepanjang yang diatur di dalamnya adalah mengenai orang, maka diatur dalam buku 1. Tidak akan ditemukan pada buku 2, buku 3 maupun buku 4. Demikian pula sepanjang yang diatur tentang benda nanti ditemukannya juga pada buku 2. Demikian juga pada buku 3 yang tentang mengatur tentang perikatan, itu hanya di buku 3 saja. Dan pada buku 4 ini sebenarnya bukan semata-mata merupakan hukum acara perdata, tapi ini adalah merupakan hukum perdata yang pokok. Karena sifatnya yang pokok, maka dimuat di dalam hukum perdata material. Sedangkan yang tidak pokok, inilah diaturnya di dalam hukum acara perdata. Di sini kita juga akan menemukan perbedaan antara hukum dan undang-undang. Beda ya, hukum dan undang-undang. Memang secara umum kita pahami, kalau tidak tertulis itulah hukum. Tapi juga ada asas-asas hukum yang sifatnya juga tertulis. Misalnya kalau kita perhatikan pada pasal 2 BW, ini sebenarnya hukum. Juga pada pasal 44 KUHP, inilah hukum. Tapi kalau undang-undang pasti bentuknya tertulis. Di samping itu juga kalau hukum ini lebih menciptakan rasa keadilan, tapi kalau undang-undang lebih menciptakan kepentingan kehendak penguasa. Inilah merupakan hal yang fundamental antara hukum dan undang-undang. Saya sebutkan tadi ada sumber hukum yang pokok, yaitu pada keluarga hukum Romawi Germania adalah disebut kodifikasi. Ini berarti terdapat sumber hukum yang tidak pokok. Apa yang tidak pokok ini?
Yang pertama yaitu produk legislatif atau sebagai suatu perundang-undangan. Ini sumber hukum kedua. Tapi kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada satu negara pun yang mempunyai demikian lengkap, demikian sempurnanya suatu undang-undang. Sehingga bagaimana di dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, karena undang-undang ini tidak mengatur dengan lengkap, maka kepada pejabat administrator negara diberikan kewenangan untuk melakukan phrase ermesion atau diskresi. Jadi karena jangan sampai berpendapat bahwa dengan adanya suatu peristiwa tersebut tidak diatur oleh undang-undang menjadi mentok, tapi dibenarkan ini adalah melakukan phrase ermesion. Bagaimana kalau ternyata bahwa undang-undang itu tidak ditemukan, maka dapat menggali sumber hukum yang lain. Sumber hukum yang lain yaitu jurisprudensi. Pengertian dari jurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya. Tapi tidak semuanya apa yang menjadi putusan tetap ini menjadi jurisprudensi, tidak. Misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 1400K garis miring Perdata tahun 1986 ini juga tidak dapat dijadikan sebagai jurisprudensi. Walaupun memang undang-undang tidak mengaturnya, tapi di sini oleh Mahkamah Agung ternyata apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tidak dapat diberlakukan. Itu mereka terjadinya suatu perkawinan di mana masing-masing ini berbeda agama. Tidak ada yang mengalah, maka disinilah mereka pada akhirnya hidup bersama tetapi tidak terikat dalam perkawinan. Jurisprudensi sebagai contoh misalnya adanya fiducia eigenom overdraft, kasus yang baik di Belanda maupun di Surabaya ini dijadikan sebagai jurisprudensi di Indonesia. Sumber hukum yang lain kalau ternyata jurisprudensi tidak ditemukan, maka hakim harus menggali sumber hukum yang lain yaitu custom, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya kebiasaan-kebiasaan ini dan pada setiap masyarakat itu berbeda-beda, inilah peran hakim sebagai penegak hukum harus menciptakan rasa hukum, rasa keadilan dan rasa kepastian. Maka di dalam setiap putusannya harus mengandung pertama yaitu filosofi hukumnya. Artinya apa? Dia lihat dari segi filsafatnya ini, hukum ini perlu atau tidak dengan bentuk hukuman yang demikian. Yang kedua,
sosiologi hukumnya, artinya dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat. Dan yang ketiga, manfaatnya. Karena ketiga aspek inilah sangat-sangat penting, dikarenakan bahwa perkembangan hukum ini lebih lambat. Perkembangan hukum lebih lambat dari perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat lebih cepat, tapi ternyata hukum sering tertatih-tatih ketinggalan. Tapi karena hakim adalah sumber hukum, sehingga dibenarkan hakim digali dari nuraninya, inilah yang disebut dengan reason. Artinya reason sebagai sumber hukum ini adalah akal sehat, hati nurani manusia yang dapat memberikan putusan berdasarkan rasa keadilan. Reason. Tidak salah, hakim pun adalah sebenarnya sumber hukum, yaitu sumber hukum material, sehingga hati nurani sang hakim inilah, ya, karena hakim ini di dalam setiap putusannya ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka hakim harus berbuat yang sebaik-baiknya untuk menciptakan rasa hukum dan rasa keadilan. Tapi hal lain lagi sebagai sumber hukum, yaitu doktrin. Artinya pendapat dari para ahli hukum. Tapi doktrin ini yang dalam perkembangannya sering ditemukan adanya perbedaan-perbedaan doktrin yang dilakukan oleh kalangan akademisi dan doktrin yang dilakukan oleh hakim. Kalau doktrin ini dilakukan oleh hakim, ini tujuan memang untuk cara penyelesaian dari suatu sengketa, akan dimuat dalam putusannya. Tapi temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh misalnya oleh dosen ataupun ahli hukum lainnya, itu adalah merupakan sumbangan pemikiran yang menurut oleh para ahli dianggapnya sebagai jalan keluarnya. Itu sumbernya. Berbeda dengan sumber hukum untuk keluarga hukum common law atau sebagai dalam common law system, sumber hukum yang utama di sini justru adalah jurisprudensi. Sumber hukum utamanya justru jurisprudensi. Kenapa? Memang dikarenakan bahwa sebagian besar konstitusinya, hukumnya tidak tertulis. Sehingga untuk kasus yang sama yang ternyata telah memperoleh putusan terlebih dulu, maka putusan yang terlebih dulu ini dijadikan sumber, sehingga untuk kasus yang sama harus memperoleh putusan yang sama. Ini yang selanjutnya kita kenal dengan asas preseden. Asas preseden. Jadi asas preseden ini asas yang hanya dikenal pada keluarga hukum common law. Tapi kalau hakim misalnya di Indonesia itu bebas dan merdeka. Apapun putusannya, dan ia pun tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang lain. Bebas dan merdeka.
Sedangkan sumber hukum lainnya pada keluarga hukum common law yaitu statuta law. Disebut sebagai statuta law artinya di sini adalah hukum yang bersifat untuk melengkapi atau untuk mengkoreksi dari jurisprudensi. Saya ulangi, apa yang disebut dengan statuta law ini adalah hukum yang berfungsi untuk melengkapi atau untuk mengkoreksi jurisprudensi. Jadi dengan demikian, karena hukumnya tidak tertulis, setiap sengketa di pengadilan melalui common law court itu putusan-putusannya adalah sifatnya ada kasuistis dan konkret. Karena ini hanya diberlakukan terhadap sengketa tertentu. Tapi kalau ada perubahan-perubahannya nanti adalah akan diikuti melalui statuta law. Namun kalau oleh common law court ini tidak dapat diselesaikan, maka nanti oleh chancery court. Sedangkan sumber hukum lainnya yang kedua yaitu custom, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, di sana justru lebih banyak mengenai hukum kebiasaannya, dan di setiap negara juga terdapat hukum kebiasaan atau hukum adat. Misalnya di Perancis Utara ini pun juga di sana lebih meluas mengenai hukum adat atau hukum kebiasaan. Tapi dengan adanya suatu sengketa tertentu tidak ditemukan di dalam custom, maka hakim akan menggali sumber hukum selain custom yaitu reason. Sama pengertian reason di dalam keluarga hukum Romawi Germania, yaitu di sini adalah akal sehat atau hati nurani manusia yang dapat memberikan putusan berdasarkan rasa keadilan. Reason. Kalau ternyata hal ini juga tidak ditemukan, maka sumber hukum yang lain itu juga doktrin. Jadi doktrin bukan hukum, tapi doktrin adalah merupakan sumber hukum, tempat di mana ditemukannya adanya bahan-bahan hukum. Saya sebutkan di atas tadi, melihat dari pertama dari sumber hukumnya. Yang kedua, dilihat dari konsepsi hukum atau perumusan norma hukum. Perumusan norma hukum pada keluarga hukum Romawi Germania sifatnya adalah umum, abstrak, yang artinya tidak ditujukan kepada suatu kasus tertentu, tapi ini berlaku terhadap setiap orang. Sebagai contoh misalnya, konsepsi hukum pada keluarga hukum Romawi Germania, misalnya di Indonesia, kalau kita perhatikan pada 1338 BW yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini abstrak, umum, berlaku terhadap siapapun. Dengan kata lain, maka sifat dari keluarga hukum Romawi Jerman ini sifatnya adalah preventif. Mengatur hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Artinya pencegahan.
Sehingga dengan adanya hal-hal yang sifatnya umum inilah merupakan kekhasan pada keluarga hukum Romawi Germania, atau dan kata lain sifatnya adalah, ingat ya, tanda kutip, policy directing. Lain halnya kalau kita bandingkan pada konsepsi hukum keluarga hukum common law, karena putusan hakim ini ditujukan kepada dan hanya berlaku kepada kasus-kasus tertentu, sehingga sifatnya adalah sebagai suatu penyelesaian sengketa. Dengan demikian, yang keadaan demikian ini disebut dengan litigios. Artinya bahwa sifatnya khusus dan konkret untuk mengatur hal tertentu. Dengan demikian, bahwa perumusan norma hukumnya bersifat konkret. Karena segala sesuatunya dipecahkan atas atau secara kasuistis. Dan kita tinjau yang ketiga mengenai struktur hukum atau pembidangan hukum. Pembidangan hukum dalam keluarga hukum Romawi Germania, kita sudah tahu semuanya ya. Ada hukum privat dan hukum publik. Kajian terhadap privat dan hukum publik ini ternyata para ahli pun juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Misalnya, pendapat pertama yang diungkapkan di sini oleh Van Vollenhoven atau oleh Apeldoorn, Berling, Loof maupun Hartung, bahwa antara hukum privat dan hukum publik ini terdapat perbedaan yang fundamental. Artinya di sini perbedaan yang cukup prinsip, karena apa? Bagaimana sifatnya dilihat dari segi kepentingannya, juga cara mempertahankannya, sehingga disinilah sifatnya perbedaannya cukup fundamental. Tapi juga terdapat kalangan ahli yang lain, tokohnya adalah Myers, bahwa perbedaan antara privat dan publik ini tidak fundamental, sangat tergantung pada kepentingan yang bersangkutan. Misalnya masalah penghinaan. Pihak yang dihina ini, kalau yang dibutuhkan ada kepuasan batin, gugat melalui hukum acara pidana. Karena hal tersebut diatur dalam hukum pidana mengenai pemidanaan, seperti kita lihat pada pasal 310 sampai dengan 321. Tetapi kalau yang dibutuhkan adalah materi, maka jangan gugat melalui pidananya, melalui perdatanya, karena penghinaan ini juga yang bersangkutan dapat menuntut ganti kerugian seperti diatur dalam 1372 sampai dengan
1378. Tergantung pada kepentingan. Dan pendapat yang ketiga mengenai perbedaan antara privat dan publik, tokohnya pendapat yang ketiga inilah Hans Kelsen. Hans Kelsen. Jadi dia itu meninggalkan dari pendapat dua orang ahli lainnya, yaitu dengan mengungkapkan teori yang dikenal dengan Stephen Theory. Stephen Theory. Sehingga di sini tidak ada privat dan publik, tapi didasarkan pada Grundnorm atau Grundgesetze atau norma dasar. Jadi kalau di Indonesia sebagai norma dasar ada Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya TAP MPR dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tetapi sebaliknya kalau kita tinjau pada keluarga hukum common law, di sini tidak ada pembidangan hukum. Adanya ada common law dan equity. Common law dan equity. Yaitu artinya common law di sini adalah menciptakan hukum baru. Dengan kata lain bahwa proses pengadilan di negara-negara common law pada umumnya ini adalah sebagai hakim pencipta hukum atau judgment law, hakim pencipta hukum. Sehingga karena perkembangan dalam masyarakat lebih cepat berubah, sehingga di sini hakim akan menciptakan berdasarkan rasa hukum dan rasa keadilan, sehingga setiap adanya suatu tindak pidana tertentu di sini pasti akan dimintakan pendapat dari ahli sosiologi atau juga psikolog maupun juga disiplin-disiplin ilmu yang lain. Sedangkan apa yang disebut dengan equity adalah suatu kumpulan norma-norma hukum yang dilakukan oleh badan peradilan. Inilah mengenai perbedaan dari keluarga hukum Romawi Germania dengan common law. Kita melihat dari aspek bagaimana sumber hukumnya. Yang kedua dari aspek konsepsi hukumnya atau perumusan norma hukumnya. Dan yang ketiga dari struktur hukum atau pembidangan hukum. Yang selanjutnya nanti akan saya teruskan tinjauan terhadap keluarga hukum common law, yaitu kaitannya adanya trust. Baiklah, mudah-mudahan Anda tetap sehat dan semangat. Selamat pagi.